Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Kita berjumpa lagi di video kali ini. Kita membahas tentang sebuah aplikasi sederhana yang sudah saya buat ya. Dan di video kali ini adalah video tentang preview dari aplikasi yang nanti akan kita bahas. Sebelum saya menjelaskan tentang aplikasi ini, saya sampaikan terlebih dahulu, saya bukan ahli ekonomi, bukan ahli akuntansi, bukan juga ahli keuangan, tapi di sini saya hanya belajar membuat sebuah aplikasi sederhana yang tujuannya untuk mempermudah teman-teman mengelola keuangan pribadi. Makanya di sini saya kasih judul untuk aplikasinya adalah aplikasi personal budget atau manajemen keuangan pribadi. Dan ketika nanti saya bahas aplikasi ini mungkin masih ada kekurangan ya, ataupun ada kesalahan, mohon dimaklumi dan silakan Anda berikan komentar di kolom komentar tentang apa yang salah ya. Sekali lagi ini adalah aplikasi sederhana yang saya buat dengan tujuan membantu teman-teman mengelola keuangan pribadi maupun yang punya usaha sendiri di tempat usaha masing-masing ya. Jadi mungkin bisa digunakan untuk membantu mengelola keuangannya. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang aplikasi yang saya buat dan insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan video selanjutnya ya. Oke, jadi aplikasi ini adalah aplikasi personal budget atau manajemen keuangan pribadi yang di dalamnya kita bisa untuk mengelola data-data keuangan, misalnya seperti ada income atau uang masuk, ada expense atau uang keluar, dan ada savings atau istilahnya tabungan ya. Tabungan dalam arti di sini digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain gitu maksudnya. Nah, di sini cara penggunaannya ya teman-teman ya, atau bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi ini. Di bagian atas ini ada tombol, ada budget plan, ada tracking, ada save, dan ada exit. Di bagian bawah ada tombol lock dan unlock. Saya jelaskan di bagian lock dan unlock dulu. Jadi lock dan unlock itu adalah tombol untuk mengunci sheet ini dan membuka sheet ini. Artinya nanti kalau misalnya kita klik lock ya, maka sel-sel yang nanti kita mau edit itu nggak bisa karena kita kunci gitu. Misalnya di bagian sini nih, nah ini misalnya, nah ini nggak bisa karena kita kunci. Jadi itu fungsi locknya, jadi mengunci semua bagian yang ada di dalam sheet ini. Kalau unlock ini membuka sheet yang sekarang kita lihat. Jadi kalau lock mengunci, unlock membuka. Kalau saya klik unlock ya dia akan terbuka, jadi bisa diedit gitu. Oke, saya kunci dulu. Nah, berikutnya di bagian atas ini tombol budget plan, teman-teman. Jadi di sini aplikasi ini punya fitur untuk mempersiapkan atau membuat planning ya, atau merencanakan pengeluaran yang akan kita lakukan di bulan depan gitu. Contoh misalnya kita akan klik di bagian budget plan. Nah, di sini akan dibawa ke sheet budget planning ya. Memang di bagian bawah sini ada sheet yang muncul ya, ada dashboard, ada budget planning. Kenapa kok dikliknya lewat sini tadi gitu? Karena nanti di sini akan kita buang, akan kita hilangkan. Cuma nanti itu ya. Oke. Nah, di bagian budget plan ini adalah tempat untuk kita mengatur tentang ini rencana pengeluaran, pemasukan, dan saving bulan depan. Sebagai contoh ya, misalnya di sini sudah saya buatkan. Jadi di bagian income itu ada gaji, bonus, gift, dan pendapatan lain. Nah, di sini saya membuatnya itu ada 1, 2, 3, 4. Di bawah sini masih kosong, artinya bisa kita tambahkan dengan pendapatan-pendapatan yang lain. Dan teman-teman juga bisa mengubah dari nama-nama income-nya itu apa gitu maksudnya. Terus di bagian atas ini ada tahun ya. Nah, untuk tahun ini kita cukup ketik tahun alokasinya atau tahun plan-nya. Misalnya kita ketik tahun 2024. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa aplikasi ini adalah aplikasi sederhana
yang mungkin nanti ada kesalahan ya atau ada kekurangan, itu bisa semuanya kita akan perbaiki, bahkan kita kembangkan lebih jauh lagi. Jadi teman-teman, untuk di bagian tahun alokasi ini kita ketik tahun 2024 ya. Bagaimana dengan tahun 2025? Nah, jadi nanti di sini tinggal di copy filenya ya. Jadi ada dua nanti, tahun 2024 dan 2025. Jadi tinggal di copy filenya, terus di bagian sini dihapus ya nanti, dan kita akan isi ulang untuk tahun 2025. Nah, cuma di pengembangan nanti, maka kita akan tambahkan ada sebuah tombol yang nanti akan membuat database backupnya, atau membuat file baru dari tahun 2025 gitu. Jadi kalau kita klik tombol tersebut, maka filenya akan terduplikasi jadi dua, dan yang terduplikasi itu adalah database untuk yang tahun 2024, sedangkan yang nanti yang ini itu akan diubah menjadi tahun 2025 gitu teman-teman. Nah, jadi ini diketik, ini juga diketik saja ya. Nah, misalnya teman-teman mengetik di bagian sini ya, contoh saya ketik lagi di sini misalnya gaji, bonus, gift, pendapatan lain, terus misalnya ada, ini contohnya teman-teman ya, misalnya ada hibah misalnya ya. Maka di bagian sini juga akan muncul hibah, otomatis juga akan terisi di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Dan tidak hanya di sini muncul otomatisnya, di bagian kategori nanti juga akan terisi. Contoh misalnya ini kan di bagian income. Jadi ketika saya pilih kategori di sini, misalnya income, maka di bagian deskripsi ini juga akan terisi hibah. Jadi apa yang tadi kita ketik, dia juga masuk ke sini, gitu teman-teman. Oke, saya hapus. Sama juga di bagian expense ya, atau di bagian pengeluaran. Ada rumah, transportasi, hiburan, kredit, belanja bulanan, langganan, pendidikan, kesehatan. Terus misalnya ada lagi misalnya pulsa gitu misalnya ya. Terus di bagian savings juga ada lagi, misalnya adalah tabungan atau deposito misalnya teman-teman ya. Ini misalnya black ya. Terus kita coba cek, misalnya di bagian kategori saya isi yang expense. Nah, ini juga terisi nih. Nanti di sini ada pulsa. Kalau saya ganti menjadi savings ya, di bagian deskripsi juga akan muncul di deposito gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Di sini juga muncul nih ya. Oh ya, ini cuman dia masih belum pas rumusnya ya. Nanti akan kita perbaiki. Oke, kita akan hapus dulu yang tadi. Ini kita hapus. Nah, bagaimana cara penggunaan di bagian personal budget yang di bagian planning ini ya? Maka di sini, misal kita sudah masuk ke bulan Maret ya. Di bulan Maret tinggal teman-teman isi nih, gaji berapa, proyeksinya, bonusnya dapat berapa nanti, gift, dan pendapatan yang lain. Nah, sebagai contoh saya akan isi, misalnya untuk gaji 3 juta misalnya ya. Oke. Nah, ketika kita isi 3 juta, maka di bagian atas ini akan langsung terisi 3 juta juga dengan warna kuning. Artinya dana ini itu belum habis digunakan planningnya untuk bulan depan. Jadi karena ini belum diisi gitu. Oke, jadi kita isi dulu sini ya. Terus bonus kita targetkan harus mendapat misalnya 2.500.000. Terus hadiah kita targetkan mendapatkan 1.500.000. Terus di bagian pendapatan lain kita targetkan mendapatkan 1 juta. Oke, nah di sini jadi dia sudah kita isi ya teman-teman ya. Di sini menjadi 8 juta juga totalnya, sama dengan juga ada balance-nya 8 juta. Terus di sini adalah tentang total dari gaji dari Januari sampai dengan Desember, nanti di sini totalnya di sini. Nah, untuk 93% ini adalah persen yang didapat ya, ini persen yang didapat berdasarkan nilai di sini teman-teman, di bagian dashboard sini. Nah, ini ada plan, ada aktual, tapi ini untuk yang 1 tahunnya.
Ya, ini untuk yang 1 tahun, ini juga yang expense tahun, ini juga saving setahun, total balance 1 tahun. Nah, di sini dia totalnya 93% total ini ya. Nah, terus di sini 8 juta, di bagian bawah kita juga isi sekarang untuk pengeluarannya kita merencanakan apa aja. Misalnya rumah. Rumah misalnya kita rencanakan 1.200.000 karena ini memang flat ya biasanya ya. Oke, maka dia terpotong. Jadi 6.800.000. Ini sisa dana kita. Terus kita proyeksikan lagi untuk transportasi untuk bulan Maret misalnya 500.000. Lalu di bulan untuk hiburan kita ambil misalnya 300. Terus kredit ya, kita ambil atau kita kasih 500 juga. Terus untuk belanja bulanan kita alokasikan 2.500.000. Terus langganan ini misalnya langganan tuh misalnya kayak air, terus mungkin ada internet juga gitu ya. Kita masukkan 300. Terus pendidikan ya, ini kita alokasikan 350. Lalu kesehatan juga sama, kita alokasikan 200. Nah, berarti di bagian expense ini sudah masuk ya 5.850.000 dengan sisa dana itu 2.150.000. Nah, terus di bagian saving misalnya kita butuh dana darurat ya, misalnya 500.000. Oke, terus untuk mungkin nanti kita butuh bulan depan itu kita sudah harus servis motor atau servis kendaraan yang lain-lain gitu ya, kita alokasikan 500.000 juga. Lalu kita juga perlu untuk sekedar makan-makan, liburan gitu mungkin ya. Kita alokasikan juga misalnya 300 atau 500 lah sama. Lalu di sini untuk investasi kita alokasikan 200. Nah, berikutnya sisa dana adalah 450.000. Terus dana pendidikan ya, kita alokasikan misalnya 300. Oke. Lalu sisa 150.000 kita masukkan ke dana lainnya, 150.000. Nah, maka di sini sisanya jadi 0 ya, dan di sini warnanya hijau. Itu arti dari warna yang ada. Tapi kalau misalnya dia melebihi, contoh misalnya kita masukkan langganan 450. Nah, otomatis di sini berwarna biru, teman-teman. Nah, di sini berwarna biru artinya dia melebihi dari apa yang kita punya budgetnya. Maka di sini balance-nya juga minus 150.000. Oke, kita kembalikan. Nah, itu di bagian plan-nya, teman-teman ya. Bagian plan yang ada di dalam sheet ini. Jadi, kita punya budget 8 juta. Kita pakai untuk expense itu atau pengeluaran sekitar sekian ya. 5.850.000 dan savingsnya 2.150.000, maka sudah habis di situ. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya kita masuk ke bagian dashboard tadi ya. Nah, di sini kita akan mengisi transaksi yang sudah atau yang terjadi di bulan Maret ya. Maka di sini kita isi tanggal, misalnya tanggalnya adalah tanggal 2 misalnya. Oke, tanggal 2 bulan Maret. Oke, tanggal 1 misalnya ya. Nah, di sini kita ubah dulu teman-teman ya. Kita ganti jadi bulan Maret. Nah, jadi bulan Maret isi seperti ini teman-teman. Ya. Jadi aktualnya ini dia kosong semua. Yang ada masih plan. Complete, persen, remaining, dan excess-nya juga kosong. Di sini juga sudah masuk ya, income, expense, saving, ini di bagian plan-nya. Oke, nah kita sekarang masukkan nih, kita balance juga sudah kosong ya di bulan Maret. Nah, sekarang kita masukkan datanya tahun 2024, account-nya berarti misalnya gajinya itu masuk ke bagian bank BCA misalnya. Kategorinya adalah income, deskripsinya adalah gaji misalnya. Nah, sini kita cek gaji income-nya adalah 3 juta. Berarti kita masukkan juga 3 juta ya. Kalau misalnya benar 3 juta. Oke, terus kita klik tombol add. Nah, ini udah masuk, teman-teman. Oke, gaji udah masuk ya, 3 juta. Ini udah komplit.
Nah, di sini arti dari remaining ini adalah sisa, ya, sisa dari target yang kita tentukan, gitu, atau plan-nya. Kalau excess itu adalah kelebihan. Jadi nanti kalau kita misalnya, contoh gini ya, ini kita masukkan dulu di bagian income-nya. Terus tanggal 2 misalnya, bulan Maret 2024, account-nya misalnya masuk di Mandiri, ya. Kita cek di sini. Nah, ini BCA udah masuk 3 juta ya. Nah, di sini Mandiri kategorinya misalnya income, deskripsinya misalnya bonus. Nah, di sini bonusnya totalnya 2.500.000, tapi mungkin kita dapat bonus itu melebihi misalnya ya. Melebihi jadi 3 juta misalnya. Oke, kita klik tombol add. Nah, maka di sini udah nambah ya. Ini 3 juta jadi 120%, artinya dia ada kenaikan ya. Di sini jadinya aktualnya sudah 6 juta untuk di bagian apa income-nya. Terus di sini sudah masuk juga ya, Mandiri, BCA sudah masuk. Terus tambahkan lagi tanggal 3 misalnya. Kita menerima ini ya, menerima gift atau hadiah gitu. Nah, mungkin kita masukkan ke dalam BRI. Kategori misalnya income, deskripsi, gift ya. Terus total misalnya totalnya adalah 1 juta. Oke, klik add. Nah, di sini sudah terhitung ya. Masuk 1 juta, hanya 67% dari target yang kita buat atau plan-nya. Di sini untuk remainingnya 500.000. Ini juga sama. Ini kelebihan 500.000. Oke, terus di sini juga sudah nambah 7 juta jadinya. Ini juga 7 juta. Berikutnya kita masukkan lagi ke tanggal 4 misalnya. Bulan Maret tahun 2024 di BSI misalnya, kategori income, deskripsi pendapatan lain, kita masukkan misalnya 750.000. Add. Oke, nah ini udah masuk ya, sudah masuk, dan ini kita memiliki minus di bagian gift dan pendapatan lain itu 500 dan 210.000, total 750.000. Kita punya dana lebih di bagian bonus 500.000 dengan total income itu 7.750.000, hanya 97% ya dari 8 juta yang kita rencanakan atau rencanakan gitu. Nah, terus di sini juga sudah terhitung ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, ternyata di sini ada lagi dana masuk ya. Ada dana masuk tanggal 6 misalnya, tanggal 5 lagi misalnya. Maret 2024. Misalnya masuk di bagian GoPay. Income. Misalnya kita dapat gift ya. Total 500.000. Enter. Kita klik tombol add. Nah, gift-nya nambah ya. Sudah 100%, 1.500.000 ya. Ini sudah masuk 8.250.000. Sudah 103%, sudah melebihi target. Nah, di bagian sini sudah masuk juga ya. 500.000 gitu. Oke. Nah, sekarang untuk di bagian expense-nya atau pengeluarannya. Kita masukkan di sini tanggal 2 misalnya, bulan Maret 2024. Kita ambil dari Mandiri misalnya teman-teman ya. Mandiri kategori expense. Kita pakai untuk bayar rumah misalnya. Nah, di sini rumah kan dia 1.200.000, kita keluarkan 1.200.000. Klik tombol add. Oke, masuk sudah, nambah di sini. Dan grafik sudah mulai masuk teman-teman. Oke, nah di sini juga sudah masuk teman-teman ya.
ada grafik tentang perjalanan atau tentang detail dari data di bagian account kita masing-masing. Dia ada mandiri, ada income, expense, dan saving. Jadi di sini masih ada income dan expense. Nah, kita masukkan lagi tanggal 4 misalnya, bulan Maret 2024. Account-nya kita pilih BCA, kategorinya expense, deskripsinya misalnya transportasi. Kita masukkan 500.000 juga. Klik tombol add. Oke, sudah terpenuhi semua teman-teman ya. Sudah terpenuhi semua. Seperti ini hasilnya. Terus di sini teman-teman juga sudah terhitung ya. Jadi dia ada progresnya ya. Jadi sementara pengeluaran terbesar itu berada di ATM atau di account mandiri gitu. 71%. Ada sisa saldo juga ya. Ini untuk bulan Maret teman-teman ya. Nah ini. Kita tambah lagi misalnya tanggal 3 bulan Maret 2024. Akunnya misalnya BNI. Kategorinya expense lagi. Hiburan. Total kita isi, ternyata hiburan kita habis 250.000. Enter. Oke. Nah, ini masuk sudah ya. Nah, ternyata di bagian BNI ini tidak ada uang masuk ya. Maka di sini untuk hasilnya dia minus 250.000 ya. Karena di bulan di bulan Maret itu tidak ada uang masuk ke BNI. Artinya dia akan mengurangi saldo sebelumnya sebanyak 250.000. Kalau misalnya salah ya bagaimana? Saya mau mengubah, harusnya bukan BNI gitu, tapi yang lain gitu misalnya. Di sini kita lihat BSI dan GoPay. Berarti cukup simpel teman-teman ya. Kita klik di bagian tracking di sini. Nah, ini adalah transaksi yang tadi kita buat. Jadi kita klik di bagian BNI yang di bagian nomornya sini diklik. Oke, maka datanya akan masuk ke sini. Tinggal kita ubah di sini menjadi misalnya BSI. Klik tombol update. Oke, nah maka di sini berubah sudah. Jadi dia dari BSI ngambilnya. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi tanggal 7 misalnya. Maret 2024. Akunnya GoPay ya. Di sini ada GoPay. Di sini kategorinya expense. Misalnya langganan, kita bayarkan langganannya 300.000. Add. Oke. Nah, ini udah masuk ya teman-teman ya. Oke, udah masuk. Nah, berikutnya kita akan mengisi pada bagian savingnya. Berarti kita isi tanggal dulu. Bisa tanggal 5 Maret 2024. Kita ambil account dari Mandiri. Saving di sini dana darurat kita sediakan ya. Dana darurat 500.000. Add. Oke, udah masuk ya. Grafik juga sudah masuk. Total 500.000 masih. Masukkan lagi tanggal 7 misalnya. Maret 2024. BCA, saving, perbaikan kendaraan. Nah, ini ternyata dia melebihi dari apa yang kita rencanakan ya untuk perbaikan kendaraannya. Misalnya dia mencapai 750.000. Add. Oke, di sini 150% ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini dia sudah terpakai 750 ribu ya di bagian savingnya. Terus tambahkan lagi tanggal 14 misalnya bulan Maret 2024.
kita ambil dari saldonya, kita ambil dari BCA ya, kategori saving. Nah, di sini kita isi di bagian liburan. Liburan kita habis di situ 500.000. Add. Oke, udah masuk ya. Nah, ini juga sudah masuk teman-teman. Nah, jadi di bagian di bagian sini juga terhitung sekarang total balance-nya atau saldo kita totalnya itu 4.250.000 ya. Jadi dari total saldo sini. Nah, ini. Nah, terus untuk yang lain-lain ya tinggal kita masukkan seperti yang tadi saya contohkan. Misalnya kita mau masukkan kredit, mau memasukkan pendidikan, mau memasukkan investasi dan seterusnya. Itu tinggal kita input lewat sini gitu. Nah, untuk yang mau mencari tracking atau mau melihat transaksinya ya kita klik tombol di bagian tracking. Ini hasilnya. Kalau mau filter cukup kita klik di bagian tombol sini ya. Nah, ini bisa kita pakai untuk memfilter data gitu. Oke, teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat ya, sebagai acuan mungkin ya, sebagai gambaran, sebagai apa lagi ya? Ya, intinya sebagai petunjuk ya, atau mungkin sesuatu yang bisa Anda pakai untuk membuat yang sama ya tentang aplikasi ini. Dan mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan, silakan diberikan komentar di kolom komentar ya tentang mana yang salah dan harusnya bagaimana. Lalu bagi Anda yang berminat dengan file ini, sebelum nanti saya akan bahas tentang bagaimana cara membuatnya, karena ini membuatnya agak lama ya. Jadi mungkin nanti akan saya bagi menjadi 3 part ya, 3 part video gitu. Maka bagi teman-teman yang nanti pengen langsung punya file ini, silahkan nanti cek di deskripsi video ini bagaimana cara mendapatkan filenya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. With